Artinya kalau penglihakan ini kan dia bentuknya seperti besar, tidak ada kakinya, bro. Tidak ada. Dia berbentuk tubuh menyeramkan. Kadang-kadang dia ngilegjeg, hitam legam gitu ya. Biasanya saat zaman dulu tahun 80-an juga sering yang dengar bahwa tetua dulu ketika dia berjalan ini di tengah menang sawah ataupun di bet-bet. Sebenarnya kalau lihat Jaka Tunggul ini kan tadi disebutkan dia dari rumah, berarti ya, dari rumah melakukan ritualnya, bukan langsung ke TKP artinya. Iya, betul sekali. Itu sebagai dasar sekali orang yang ngelihat. Dan kemudian kita tegaskan lagi dalam Jaka Tunggul, banyak yang mengatakan bahwa Jaka Tunggul ini adalah bentuk Om Swastiastu, Semeton Kejar 7 dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam obrolan Bali Niskale. Untuk kesempatan kali ini, kita kembali berbincang-bincang tentang dunia mistis, tentang dunia di luar nalar, termasuk Lea. Nah, pada kesempatan beberapa hari yang lalu kita berbincang-bincang tentang jenis-jenis Lea. Mungkin disebutkan dari sifatnya ataupun dari bagaimana orang menerapkan ilmu penglihakan itu. Nah, kembali kita berbincang-bincang dengan teman Ditiang, Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, Beli Kejur. Punapi Gatron iki? Sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Mungkin kita lanjut lagi berbincang-bincang tentang Lea, karena kemarin kan kita sudah membahas tentang Lea Barak dan juga Lea Sari. Nah, kita lanjut lagi Lea yang lain. Banyak jenis Lea nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Lea Jaka Tunggul. Jaka Tunggul itu seperti apa? Jaka Tunggul. Jaka Tunggul adalah suatu gagelaran, ya. Gagelaran itu adalah bentuk-bentuk dari kekuatan ilmu penglihakan tersebut, ya. Itu merupakan gagelaran. Betul. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Bro, biar enak nih ngobrolnya. Kopi dulu, Bro. Sambil ngopi. Kopi Banyumatis. Ini kopi original Bali. Kalau ke Bali belum menikmati kopi Banyumatis, belum lengkap. Mantap. Bro, kalau udah ngopi ya lebih semangat. Ngobrolnya. Gagelaran itu kan sama dengan bagaimana orang menerapkan ilmu itu kan. Betul. Misalnya apakah dia dengan memuja siapa kan itu. Iya, betul sekali. Nah, kalau lihat Jaka Tunggul ini sebenarnya seperti apa? Nah, lihat Jaka Tunggul ya, apakah ini mitos masyarakat? Nah, tergantung ya, tapi dari dahulu kala kan banyak orang yang pernah melihatnya ya di Bali ya. Iya, namanya Jaka Tunggul. Jaka itu dia perumpamaan sebagai pohon jaka. Pohon enau. Dan tunggul-tunggul itu tidak ada ujung pangkalnya. Artinya tidak ada ujung pangkal itu berarti lurus dia? Lurus ya. Sehingga bentuk dari wujud penglihakan ini, gagelaran penglihakan ini adalah bentuknya hitam, legam, kemudian tidak ada ujung pangkalnya, tinggi besar, kemudian tidak ada ujung pangkalnya, nyelegjeg dia membentuk wujud dari sosok yang mengerikannya. Tapi tidak ada ujung pangkalnya, badan aja yang besar. Bahkan ketika orang tersebut melihat penampakan Jaka Tunggul ini, dia akan menengok sampai ke atas, sampai ke langit pun dia akan tidak melihat. Artinya ini bukan bentuknya seperti pohon enau, tapi cuma wujudnya besar, diumpamakan sebagai pohon jaka ya, enau. Pohon jaka kalau bahasa Balinya ya. Nah, karena banyak masyarakat yang salah kaprah, salah tafsir ya, di mana dibilang ini ada entek jaka cuma jalan gitu ya, tidak. Sebenarnya tidak begitu, karena bentuk dari penglihakan Jaka Tunggul ini adalah mengelejeg ataupun berdiri, sosok yang hitam dan menakutkan berdiri. Dia tidak ada ujungnya, tidak ada pangkal, walaupun ke bawahnya tidak dia sampai
sampai ke bawah-bawahnya itu kan seperti halusinasi ya, halusinasi seseorang melihat dari perwujudan tersebut ya. Nah, di mana Jaka Tunggul ini merupakan ilmu penglihakan yang memang kalau kita cari dalam berapa lontar, di lontar penglihakan memang ada ini ya. Memang ada ya, ini gegelaran Jaka Tunggul gitu ya. Oh, gitu. Ya. Artinya kalau penglihakan ini kan dia bentuknya seperti besar, Ya. tidak ada kakinya, Bro. Tidak ada. Dia bentuk dari perwujudan dia diumpamakan tidak ada kakinya seperti terpotong ya. Tapi ke bawahnya dia terus ke bawah. Oh, artinya kita tidak bisa melihat ke bawahnya dan kemudian orang tersebut tidak bisa melihat seberapa ujung tingginya. Oh, artinya Nyelegjag. Cuma hitam gitu ya, bentuknya. Hitam. Tapi itu berbentuk tubuh atau gimana? Kadang-kadang dia berbentuk tubuh menyeramkan, kadang-kadang dia nyelegjag hitam legam gitu ya. Biasanya saat zaman dulu tahun 80-an juga sering yang dengar bahwa tetua dulu ketika dia berjalan ini di tengah punang sawah ataupun di bet-bet itu melihat sosok yang sangat menakutkan ataupun sosok yang hitam legam, dia tidak berwujud, kemudian tingginya tidak bisa diperkirakan karena ketika dia begitu melihat ke bawah dia tidak bisa membayangkan dia menyentuh tanah seberapa ke dalam seberapa, halusinasi penglihatannya, kemudian dia melihat ke arah atas, dia tidak bisa melihat ujung dari makhluk tersebut karena dia sudah terkena penangkep dari kekuatan penglihakan tersebut. Bro, kalau dilihat dari jauh ini atau dari dekat? Apakah bisa dilihat dari dekat? Kalau umpamanya kita ketemu dalam jarak dekat tuh? Ya, Jaka Tunggul ini biasanya dia bukan orangnya yang berjalan. Bukan langsung. Bukan orangnya, tapi dia dari ilmu gegelaran tersebut ya. Gegelaran tersebut adalah dari bayangan dari jauh ya, dia muncul dari jauh ataupun ketika dia ada di sisi orang ataupun di tengah jalan, dia akan dilihat oleh orang yang kebetulan melintas di sana. Gitu. Sebenarnya kalau lihat Jaka Tunggul ini kan tadi disebutkan dia dari rumah, berarti ya dari rumah melakukan ritualnya, bukan langsung ke TKP artinya kan? Iya, betul sekali. Nah, bagaimana dia melakukan ini? Apakah dengan memuja sesuatu atau dia ritualnya seperti apa, Bro? Ya, memuja sesuatu kan pasti ya. Itu sebagai dasar sekali orang yang ngelihat. Dan kemudian kita tegaskan lagi dalam Jaka Tunggul banyak yang mengatakan bahwa Jaka Tunggul ini adalah bentuk penglihakan tingkat kelima gitu ya, ada tingkat keenam gitu. Jadi sebenarnya tidak ada. Kan kemarin kita sebutkan tidak ada tingkatan sebenarnya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian tidak ada tingkatan, kemudian gegelaran ini dia pertama kali dia akan melakukan pengerehan. Yang rehnio itu adalah tata caranya pertama dia untuk memasukkan kemudian ataupun menyatukan dari Buana Alit dari tubuhnya, power dari tubuhnya dengan Buana Agung yang ada di alam ini ya. Di mana menyatukan tersebut bisa saja dengan energi yang ada di alam tersebut, dengan makhluk-makhluk gaib yang ada ataupun dengan kekuatan lainnya yang bisa diserap oleh orang tersebut dalam ngenasakin. Ngenasakin adalah mematangkan dari ilmu tersebut. Dengan cara mematangkan ini bisa dia melakukan pengerehan di Uluning Setra ataupun di Majapahit di kuburan ataupun di pura. Betul sekali kan? Ya, itu sebagai mendapatkan dari anugerah ataupun powernya, sehingga dia ketika dia sudah mencapai ngelindu ini di dalam penglihakan itu adalah ada istilah ngelindu ya. Ngelindu ini adalah ketika karena Jaka Tunggul ini adalah penglihakan yang lebih banyak pada menggunakan kekuatan batin dengan pengolahan sastra magis ya, dianggap magis yang ada di Dasaksara tersebut. Yang Dasaksara kan ke Sang Bang Tang Angging Nang Mang Sing Wang ya, itu yang memberikan power pada orang yang belajar kebatin-kebatin tersebut. Nah, ini pengolahan inilah ketika power ini dalam konteks sastra di mana biasanya pada orang yang melaksanakan Jaka Tunggul tersebut, dia akan memasukkan aksara angnya ya. Memasukkan aksara ang ya. Dia berwarna api hitam sebenarnya, api hitam. Sebenarnya api juga. Betul ya. Dia powernya, energinya berbentuk
api hitam ya. Api hitam ini dimunculkan dari tulang giing ya. Kemudian Dari? tulang giing ya. Tulang giing giing itu itu apa? dimaksudkan dia memutar pada sumsum tulang dan naik dari sumsum tulang belakang dari bawah naik ke atas sampai tembus ke ubun-ubun ya. Ubun-ubun di sanalah dia memohon pada sesuatu yang diyakini ya. Nah, bentuk-bentuk yang diyakini, kemudian ketika dia sepersekian detik ini ngelindu energinya sastra dia seperti mekebiak ya. Mekebiak ini seperti apa ya? Seperti mendapatkan sesuatu firasat ya. Firasat tersebut disinilah adat biasanya ketika orang tersebut melakukan penglihatan dari Jaka Tunggul ini, dia akan mencium bau tanah, seperti mencium bau tanah. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Artinya kalau sudah mencium bau tanah itu berarti sudah berhasil. Sudah nasak ya. Mematang sudah berhasil dan kemudian bisa wujud tersebut bisa diproyeksikan ya, diproyeksikan pada suatu tempat. Nah, artinya kalau ada orang melihat berarti sudah betul sekali ya. Berbentuk. Ya, sebenarnya kenapa sudah manusia bisa mencari bentuk wujud Jaka Tunggul? Nah, itu mengapa harus bentuk itu? Ya, kan itu sebagai sensasi dari kekuatannya tersebut yang dipelajari sehingga dia orang yang mempelajari Jaka Tunggul ini dia mendapatkan sensasi-sensasi tertentu pada pemunculan ataupun visualisasi dari bentuk wujud besar ini di tempat yang diinginkan ya. Sehingga di sana dia akan bisa mendeteksi dari jarak jauh tempat-tempat yang dimunculkan, kemudian dia mendapatkan sensasi-sensasi lain ya, seperti dia merasakan terbang, merasakan kebahagiaan, merasakan bisa mendeteksi sesuatu hal di sana, termasuk juga mendeteksi dari pepasangan, kemudian ada desti itu tidak di sana gitu. Nah, itu juga dia bisa merasakan sensasi-sensasi tersebut. Ya. Oh, berarti kalau penglihatan Jaka Tunggul ini juga bisa untuk pengobatan berarti? Betul sekali kalau diarahkan ke arah yang positif. Ya. Biasanya ketika dia sudah merasakan mempunyai power ya. Kekuatan, biasanya dia goyah. Goyah. Dia goyah nih. Ketika dia iri dengki, iri dengki gedeg aja anak len, inilah muncul dari emosionalnya dia goyah sehingga kekuatan tersebut dipakai untuk nyelekin ya, ataupun bisa membuat sakit orang. Ya. Berarti itu arahnya udah negatif ya. Berarti. Bro, kalau tadi kita berbicara tentang penglihatan Jaka Tunggul, ini dia akan mencari sensasi untuk bisa kelihatan di tempat lain. Apakah ini dia diam di satu tempat penampakannya ini, ataukah mungkin berpindah gitu, seperti kalau kan biasanya kalau jadi monyet itu kan di sini lompat ke sana gitu kan. Kalau Jaka Tunggul ini diam atau Jaka Tunggul ini pasti dia berpindah ya. Oh, berpindah. Berpindah dalam artian dia ingin menerawang suatu tempat, tempat angker umpamanya. Dia menerawang tempat angker, pasti dia akan memvisualisasikan dirinya di tempat tersebut dan merasakan, memproyeksikan dirinya seperti berjalan. Dia seperti apa ya? Seperti orang gimana ya? Seperti gimana ya? Menerawang gitu menerawang jauh. Pikirannya berjalan. Ya, pikiran berjalan di suatu tempat tersebut, dia seperti berjalan, tapi itu dilihat oleh orang lain yang ada di sekitar terawangan tersebut sebagai bentuk nyata. Berarti orang sudah melihat nyata orang besar. Biasanya kalau orang melihat itu pasti ketakutan, bro. Atau kalau kalau ada yang berani, bagaimana sebenarnya? Apakah dia akan melihat selanjutnya atau apa masih tetap seperti itu? Biasanya kekuatan Jaka Tunggul ini adalah mensinergikan antara Bonalit dan Bonagung ya. Pengertiannya Bonalit ini adalah
tubuh sendiri, tubuhnya termasuk tubuh astralnya disinergikan dengan tubuh-tubuh dari makhluk gaib yang memang di saat ngenasakin tersebut, sehingga ketika dia menimbulkan bayangan, munculkan bayangan pada tempat tersebut, makhluk-makhluk gaib ini juga di sana berada, sehingga makhluk-makhluk gaib inilah yang membuat sengker-sengker gaib di sana, membuat orang tersebut ngep, yang ngep itu dalam artian tidak bisa ketakutan, berbicara, ya. Bergerak pun tidak bisa. Betul kan? sekali. Ya. Wujudnya hitam besar. Ada mungkin bisa dijelaskan spesifiknya, apakah ada semacam bulu-bulu itu apa? Genderuwo ya. Ya. Jaket Tunggul ini dari sekian, anggaplah sekian orang yang pernah melihatnya, tidak semua sama. Oh, tidak sama. Tidak semua sama. Dia. Cuma yang samanya adalah hitam besar. Warnanya hitam. Ya, hitam pasti. besar ya. Bahkan dia seperti menutupi di area tersebut ya. Kipok kau begitu juga dilihat ketika kipok angin berkipok keluar, kipok kajau, semuanya seperti terperangkap pada suatu bentuk hitam besar begitu ya. Bro, kan kadang-kadang ada juga orang melihat ada orang bilang melihat besar tapi di satu tempat aja. Apa itu Jaket Tunggul juga, Bro? Nah, inilah dari bentuk-bentuknya ini, nah bisa jadi juga Jaket Tunggul ya. Cuma Jaket Tunggul itu adalah seperti tadi, dia tidak ada ujung pangkalnya. Ada ujung pangkal. Itu kalau ada ujung pangkalnya, kan dia ada berbentuk kepala, ada bentuk bulu, badan, tangan, kaki, dia itulah pasti makhluk gaib. Oh, ya. Lain itu berarti ya. Lain ya. Oh, bukan kalau Jaket Tunggul udah pasti tidak bisa dilihat wajahnya. Nah, Bro, kalau kita pergi ke suatu tempat kan untuk bisa tidak ketemu dengan itu, apa yang harus dilakukan, Bro? Ya, biar tidak ketemu ya. Kalau ketemu Jaket Tunggul kan pasti runtak. Tapi kan kita tidak bisa akan mendeteksi, akan memperkirakan sebentar akan ketemu Jaket Tunggul. Kan itu tidak mungkin. Ya, itu mungkin. Ya. Nah, cuma sebagai jaga-jaga aja biasanya kan kalau orang dulu dia seselat ya. Seselat patahan pisau yang memang ditusukkan bawang. Oh, sesikapan itu apa? Ya. Pisau yang patah tadi? Yang patah, pisau yang patah, ujungnya itu ditusukkan bawang, lalu itu dibawa. Ditaruh di saku bebas. Boleh? Ya. Mengapa itu bisa menangkal itu, Bro? Itu kan sebagai keyakinan saja ya, keyakinan. Tapi dalam konteks spiritualnya, pisau apalagi dia sampai patah, dia kan pasti terus dipakai ya, dipakai kemudian terus bergesekan, kemudian dirautnya, diasah kan, diasah sehingga dia energi muncul. Nah, energi kinetis dari biomagnetik dari pisau ini muncul dia, sehingga pisau ini juga dia mengandung energi sebagai energi yang bisa menebarkan energi positif pada area yang dibawa ya. Sehingga dari kemunculan Jaket Tunggul ini biasanya ketika dia membawa pisau patah yang sudah, tapi ini pisau patahnya harus dipatah sendiri ya, dan kemudian sering dipakai ya. Kalau baru kemudian dipatahkan tidak berguna juga. Gitu. Ya, sehingga ini bukan Jaket Tunggulnya takut, tapi kita sudah membawa energi yang aktif dan bersinergi dengan tubuh kita. Aura kita lebih terpancar sehingga lebih jelas terlihat, sehingga energi dari penglihatan Jaket Tunggul ini yang memvisualisasikan bentuk tersebut, dia tidak akan bisa menghipnotis mata ya. Oh, berarti ada semacam rambu-rambu juga ya, berarti ya. Bahwa kalau bawa ini berarti dia akan tidak bisa menembus kan. Betul. Bro, mungkin pertanyaannya selanjutnya gini, Bro. Kan ada penglihatan Jaket Tunggul tadi, ada Leak Barak kemarin kita bahas, kemudian ada Leak Sari. Apakah orang yang mempelajari ilmu penglihatan ini dia akan mempelajari satu jenis ilmu penglihatan itu saja, atau mungkin dia sekarang belajar ilmu Leak Barak, kemudian besok Jaket Tunggul, kemudian selanjutnya yang lain? Yang lainnya. Gimana? Iya, sekarang Leak Barak, besoknya Cambro Berak, besoknya Pudak Setegal ya. Tergantung dari orang yang mempelajari, apakah dia otaknya bagus. Soalnya kan kalau ilmu sendiri, ilmu penglihatan tersebut dalam lontar aji penglihatan ya ada ya. Di sana
mantranya luar biasa panjang ya, panjang kali lebar ya. Oh berarti ini memang beda-beda ya? Beda-beda, ilmunya beda-beda, sehingga serang-serang yang dipergunakan, tata caranya juga beda-beda. Ya, ada yang mencari Mirjapati, ada yang mencari Pura Dalem, ada yang mencari Klutugin Setra, ada yang mencari Wulungin Setra, kan banyak nih. Ada yang mencari tempat-tempat yang angker. Ya. Kalau kita ibaratkan dengan ilmu kekinian, mungkin ada jenisnya, mungkin ada ilmu fisika, biologi. Kalau kita mempelajari biologi ya pertamanya seputar biologi saja. Kalau mempelajari kedua-duanya mungkin bagus ya. Nah, kalau orang dulu kan tidak ada buku ya, dia karena dengan cara menghafal saja, menghafal dari mantra-mantra tersebut dari seorang gurunya, gurunya penabiannya, dia akan membisikkan ataupun oh gini pelajaran ini, tapi kan di tempat-tempat yang sunyi biasanya diberikan pelajaran tersebut. Sebelum diberikan pelajaran tersebut pasti ada pembukaannya dulu. Pembukaan itu adalah tata cara memasukkan ilmunya tersebut, lain-lain. Ada yang diguyur dengan bungka gadang, ada yang dengan meneteskan air damuh, banyak-banyak yang gini, ada yang dicelupkan di mesileman di sungai, banyak sekali ada tata cara untuk memasukkan pertama kali ilmu tersebut. Ketika dia sudah dimasukkan oleh sang guru penabian ini, baru dia melakukan ritual pengerahan ya. Pengerahan, kemudian ritual lain-lainnya lagi sampai proses ngenasakin adalah mematangkan nikel sehingga dia bisa merasakan sendiri bentuk energinya. Terakhir bro, apakah pengeliakan Jaka Tunggul ini bisa didapatkan dengan cara ngampu seperti yang bro jelaskan kemarin, kan ada instan ya, dengan instan ya, dengan paket. Bisa. Cuma dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan, bagaimana bentuk energinya, bagaimana bentuk yang keluar nantinya. Tapi karena pasti seseorang yang mau ngasih kekuatan Jaka Tunggul, pengeliakan Jaka Tunggul akan bisa ngerajah ya, membuat sastra intisari dari mantra tersebut lewat sesabukan. Nah, bumbu sesabukan inilah yang dipakai di Pasupati ya, dihidupkan energinya dengan kekuatan pengeliakan Jaka Tunggul, kemudian dipakaikan pada orang tersebut. Entah dia sesabukan, entah dia plat bau dia di sini ya. Kemudian entah dia dipakaikan di badan. Ya biasanya paling banyak adalah sesabukan ya, karena bentuknya karena di lembaran itu sangat panjang ya menulisnya, kemudian diikatkan dan disabukkan. Hanya saja ketika biasanya kan ini bukan orang kemudian jedot ngeliat kan gitu ya. Nah pasti Jaka Tunggul sebenarnya bukan energi jahat sebenarnya, tapi dia ketika orang tersebut membeli pengeliakan Jaka Tunggul, dia sebenarnya pertama untuk biar berani ya, biar ada keberanian, power ya, keberanian. Apalagi kita sudah pernah dulu ungkapkan bahwa zaman dulu kan tidak ada lampu ya, tidak ada kendaraan, sehingga melewati sesuatu tempat, apalagi malam hari kan perlu keberanian ya. Nah itu rasanya dipakai untuk agar berani dan tidak diganggu oleh setan. Ngomong-ngomong tentang keberanian tadi, yang pernah dengar cerita dari tetua dulu, mungkin kalau untuk umpamanya kan dia mau apel kan, zaman dulu ada lampu, karena takut dia pakai ilmu itu. Benar seperti itu? Betul sekali, sesabukan. Tapi bukan harus Jaka Tunggul, tapi banyak-banyak. Banyak ya. Jadi biasanya ketika dia tidak membeli, entah dikasih sama dadong sama pekaknya, ini anggurnya dipakai, hanya saja dia tidak tahu ya. Kemudian si dadong juga nggak tahu, yang penting ini ya pakai. Nah itu sehingga dia memakainya, dan kemudian dengan percaya diri berjalan saat malam hari, hanya saja bentuk-bentuknya dia tidak tahu ya. Tapi orang yang melihat bisa bojok di jalan. Ya ternyata seperti itu, Semeton Kejar 7, bagaimana pengeliakan Jaka Tunggul. Nanti kita akan bahas lagi tentang, selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang pengeliakan yang lain bro. Ya siap. Masih dirahasiakan karena banyak jenisnya bro. Nah karena waktu kita sudah cukup sampai di sini untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan bro. Terima kasih sekali lagi sudah ngobrol, berbincang-bincang tentang pengeliakan Jaka Tunggul. Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.